Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya, Ardila Maira. BUFC 2024, ajang futsal bergengsi untuk pelajar SMP dan SMA dari BEM-U UNESA. Pameran desain internasional dari DKV UNESA yang menampilkan karya terbaik seniman muda Indonesia dan dunia. Dan pemirsa, berikut informasi selengkapnya. Sebagai langkah strategis tingkatkan tata kelola keuangan dan aset di Universitas Negeri Surabaya, Direktorat Keuangan dan Aset UNESA gelar workshop finalisasi Sistem Informasi Manajemen Pencatatan Aset dan Persediaan atau SIMPAN. Kegiatan ini diikuti staf keuangan serta operator aset dan persediaan selingkung UNESA. Direktorat Keuangan dan Aset UNESA gelar workshop finalisasi Sistem Informasi Manajemen Pencatatan Aset dan Persediaan atau SIMPAN bersama seluruh staf keuangan serta operator aset dan persediaan selingkung UNESA pada 21 November 2024. Kegiatan yang dilaksanakan di Yogyakarta tersebut berfokus membahas mengenai persiapan audit laporan keuangan tahun 2024 yang akan dilakukan oleh Kantor Akuntan Bersertifikat atau KAB berafiliasi dengan RSM, salah satu dari 5 besar firma audit di Indonesia. Sesi workshop diisi dengan berbagai kegiatan menarik termasuk paparan materi, diskusi interaktif, dan kuis yang dirancang untuk menguji pemahaman peserta tentang sistem SIMPAN. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi modal penting bagi UNESA untuk terus maju dengan semangat kolaborasi dan kebersamaan. Dari Yogyakarta, Milani Eka dan Tambang Waskito melaporkan. Fakultas Kedokteran UNESA berkolaborasi dengan Confucius Institute, Pusat Bahasa Mandarin, gelar seminar on China and Traditional Chinese Medicine, Mandarin Language Program for Global Medical Practice. Kegiatan ini untuk memberikan pemahaman terhadap keberadaan pengobatan tradisional Cina di Indonesia dan kebermanfaatannya bagi masyarakat. Fakultas Kedokteran UNESA gelar seminar on China and Traditional Chinese Medicine, Mandarin Language Program for Global Medical Practice di Auditorium Lantai 9, Kampus 2 UNESA Lidah Wetan pada 22 November 2024. Seminar ini merupakan kolaborasi antara FK dengan Confucius Institute Pusat Bahasa Mandarin UNESA. Harapan kedepannya di mana mahasiswa semakin tahu terkait tradisional Chinese medicine dan memiliki pemahaman yang lebih terkait penguasaan bahasa Mandarin, sehingga kedepannya mahasiswa bisa kolaborasi, ikut student exchange ke Cina, seperti itu. Peserta seminar terdiri dari mahasiswa Fakultas Kedokteran UNESA dan perwakilan perguruan tinggi dari Poltekkes Surabaya dan Stikes Hang Tuah. Antusias ikuti seminar dari awal hingga akhir dan tidak sia-siakan kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber perihal sejarah perkembangan dan tren pengobatan tradisional Tiongkok di Indonesia, aplikasi herbal dalam TCM, manfaat dan penggunaan dalam pengobatan, serta akupuntur teknik terapi dan manfaat kesehatannya. Chinese medicine itu memiliki efek yang sangat bagus. Tentu saja harus dilakukan oleh praktisi yang benar-benar mengerti, yang benar-benar berpengalaman. Jadi apabila suatu pengobatan dilakukan bukan oleh pakarnya, tentu saja hasilnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai bagian dari penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap keberadaan pengobatan tradisional Cina di Indonesia dan kebermanfaatannya bagi masyarakat. Harapannya akan ada agenda kolaborasi lainnya antara Fakultas Kedokteran UNESA dengan Confucius Institute Pusat Bahasa Mandarin di dalam kegiatan perkuliahan. Dari Surabaya, Tim Liputan PC Media melaporkan. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya gelar kompetisi futsal bertajuk BEM-U Futsal Championship atau BUFC 2024. Mengusung tema Play with Passion, Be a Champion.
Kegiatan ini mempertemukan berbagai sekolah tingkat SMP dan SMA dari berbagai wilayah. BUFC 2024 merupakan program tahunan yang diselenggarakan langsung oleh BEM UNESA sebagai media pengembangan bakat olahraga bagi generasi muda. Kegiatan ini diikuti 21 tim SMP dan 18 tim SMA yang bersaing menunjukkan kemampuan terbaik mereka mulai tanggal 22 hingga 24 November 2024 di GOR Internasional UNESA. Melalui kompetisi ini, diharapkan dapat menciptakan ruang bagi para peserta untuk belajar, mendapatkan pengalaman, dan menyalurkan potensi mereka di bidang futsal. BUFC 2024 juga membawa misi untuk menanamkan nilai sportivitas dan semangat bertanding kepada para peserta. Kompetisi ini mampu menjadi batu loncatan bagi para pelajar berbakat untuk meraih prestasi lebih tinggi di masa depan. Harapan saya sendiri ke depannya untuk adik-adik SMA supaya tetap semangat dalam mengejar cita-citanya menjadi pemain futsal dan tetap semangat melatih kreativitasnya dalam kegiatan supporter ini. Bahwasanya kegiatan supporter tidak selalu berdampak negatif kalau kita alokasikan ke sisi positif. Tetap ada sisi positif di setiap apapun kegiatannya. Dan untuk para panitia ini menjadi batu loncatan kalian untuk kedepannya bisa berkembang dan berprestasi lebih lanjut di bidang event organizer, khususnya di bidang futsal. Kegiatan ini diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi ajang bergengsi untuk melahirkan atlet-atlet muda berbakat serta memberikan kontribusi nyata bagi pembinaan talenta muda di bidang olahraga. Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Livia Rahma melaporkan. Universitas Negeri Surabaya kembali tunjukkan keunggulannya di bidang seni. Kali ini melalui pameran Desain Internasional Sinestesia ke-7 yang diinisiasi Prodi Desain Komunikasi Visual UNESA. Pameran ini berhasil menampilkan karya-karya terbaik seniman muda Indonesia dan 4 negara lainnya. Program Studi Desain Komunikasi Visual Universitas Negeri Surabaya menampilkan karya-karya terbaik dari seniman muda Indonesia dan 4 negara lainnya, yaitu Taiwan, Arab Saudi, Mesir, dan Amerika Serikat. Agenda yang digelar di Balai Pemuda Surabaya pada 22 hingga 24 November 2024 ini sukses menyajikan 90 karya kreatif dan inovatif karya mahasiswa dan seniman lainnya. Dan tahun ini tampaknya ada kenaikan yang cukup signifikan dari aspek jumlah karya, kemudian style karya, termasuk peserta. Ada dari 5 negara yang juga ikut ke pameran. Ini tentu menjadi nilai tambah Sinestesia 7 untuk bisa memberikan gambaran ya bagaimana perkembangan desain karya-karya di negara-negara yang lain, termasuk dengan compare dengan karya-karya yang adik-adik mahasiswa lakukan. Sangat luar biasa dan tentu atas nama lembaga saya mengapresiasi lalu mensupport agar di tahun depan Sinestesia 8 jauh lebih hebat, kemudian karya dari beberapa negara juga semakin banyak, termasuk saya berharap karya-karya yang bagus itu nanti bisa didaftarkan untuk mendapatkan hak cipta. Mengangkat tema Bumerang, Find Your Why, Make Your Way, Sinestesia tahun ini mengajak peserta menggali makna di balik karya mereka dan membangun identitas kreatif yang kuat. Beragam karya dipamerkan, mulai dari desain inovatif hingga karya 3 dimensi. Untuk karya yang ditampilkan itu meliputi videografi, fotografi, ilustrasi, dan tugas mahasiswa DKV seperti Nirmana, terus ada statistika, kayak gitu. Dan untuk kurasinya itu seperti kita udah ada kurator-kuratornya dan kurator-kuratornya itu dari dosen kami sendiri. Nah, selain pameran, pengunjung juga bisa mengikuti desain klinik dan membawa pulang merchandise eksklusif. Sinestesia ke-7 tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi menjadi wadah kolaborasi antar seniman dari berbagai latar belakang. Sinestesia ke-7 diharapkan mampu mendorong mahasiswa untuk menemukan tujuan dan arah dalam berkarya. Kolaborasi dengan seniman internasional menjadi upaya untuk membangun kepercayaan diri mahasiswa UNESA untuk bersaing dalam berkarya dan mengembangkan kreativitas di berbagai bidang. Dari Surabaya, Putri Syofi dan Virginius melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini.
Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Ardila Maira, tetap sehat dan sampai jumpa.